Selamat menonton, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Kali ini, materi kita adalah tentang kewajiban dan hak di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kalau di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak sebagai anak dan orang tua, kewajiban dan hak saat di lingkungan rumah. Yang sekarang kita akan fokus di sekolah. Agar tidak lupa, kembali kita mengingat apa itu perbedaan kewajiban dan hak. Tentunya pasti semuanya sudah tidak asing lagi, karena di beberapa video sebelumnya kita sudah berapa kali menjelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Di sini saya ingatkan kembali, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena hukum. Ada berbagai bentuk kewajiban, seperti kewajiban hukum dan kewajiban moral. Nah, jadi kewajiban ini lebih mengutamakan perbuatan kita terhadap lingkungan kita atau perbuatan kita terhadap yang ada di sekitar kita. Terus di sini dikatakan ada berbagai bentuk, salah satunya kewajiban hukum dan kewajiban moral. Kalau kewajiban hukum misalnya, kalau sekarang nih di masa pandemi, nah kewajiban kita sebagai manusia, kita wajib nih wajib menggunakan masker, misal keluar itu kan kewajiban. Nah, kewajiban itu tadi itu saat kita menggunakan masker secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu sudah melakukan untuk hal yang ada di sekitar kita. Karena kita menggunakan masker, kita sudah menghambat pergerakan yang namanya virus corona. Nah, itu sudah termasuk. Jadi kewajiban kita sekarang adalah menggunakan masker. Itu contohnya. Dan kewajiban moral nih contohnya, kalau kewajiban moral nih, misalkan kita wajib menyayangi orang tua kita misalnya. Kalau orang tua kita nanti sudah tua, itu wajib kita rawat, kita jaga. Seperti saat sekarang, mereka merawat kita saat kita masih kecil. Nah, itu contoh kewajiban moral. Walaupun sebenarnya nggak ada hukumnya itu. Misalnya merawat orang tua itu kan nggak ada hukumnya, tapi secara moral, secara naluri, kita wajib nanti kalau misalnya sudah besar, kita menyayangi orang tua kita menjaganya, merawatnya seperti dia dulu saat merawat kita masih kecil. Sekarang hak. Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Hak memungkinkan orang untuk menyadari apa yang berhak dan tidak berhak untuk dilakukan. Nah, kalau kewajiban tadi sesuatu yang kita lakukan untuk orang di sekitar kita. Sedangkan hak ini adalah sesuatu yang wajib atau yang harus kita miliki. Jadi, hak ini sejak lahir kita sudah mempunyai hak.
hak sebagai manusia misalnya. Sebagai manusia kita mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik. Contohnya kalau di video sebelumnya itu hak menjadi seorang anak misalnya. Hak sebagai anak tentunya nanti anak mempunyai hak untuk disayangi orang tuanya, dijaga, dikasih makan. Nah, itu contoh dari hak. Sekarang kita langsung fokus masuk ke dalam topik materi, yaitu tadi kewajiban dan hak di sekolah. Tadi sudah dijelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Apa perbedaannya tadi sudah dijelaskan dan diberi contoh. Sekarang kita fokus pada di sekolah. Nah, di sini sudah ada masing-masing ada 4 dan 5 contoh. Untuk kewajiban di sekolah, yang pertama, siswa diharuskan untuk menjaga nama baik dari sekolah. Nah, ini kewajiban sebagai murid. Jadi, murid-murid saat di sekolah atau anak-anak di sekolah wajib menjaga nama baik sekolah dengan cara misalnya berperilaku baik di luar sekolah. Terus misalnya mengikuti lomba. Kalau mengikuti lomba dapat juara, ya itu contoh memberikan nama baik untuk sekolah, tidak memberikan nama jelek. Contohnya kalau membuat jelek nama sekolah ini misalnya saat di luar mungkin ada yang mencuri lalu ketahuan. Oh, anak dari sekolah ini gini-gini. Ah, itu tidak boleh. Jadi kewajiban kita sebagai murid itu wajib menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, siswa harus mengikuti segala macam bentuk tata tertib yang di sekolah. Nah, siswa wajib mengikuti tata tertib nih. Jadi, tata tertib apa yang ada di sekolah itu wajib diikuti siswanya karena siswa sudah berada di sekolah tersebut. Misalnya, kalau hari Senin wajib menggunakan baju merah putih. Itu sudah wajib, nggak boleh diganti karena itu sudah aturan dari sekolahnya. Misalnya, pada saat jam olahraga wajib menggunakan sepatu olahraga. Nah, itu kan contoh dari kewajiban. Lanjut yang ketiga, siswa harus memberikan hormat kepada guru. Nah, ini sebagai contoh yang paling penting. Kita harus menghargai yang lebih tua. Kalau di rumah tentunya menghargai abangnya, kakaknya, kakeknya, neneknya, atau ayah ibunya. Kalau di sekolah berarti wajib menghormati bapak dan ibu gurunya, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf, pak satpamnya mungkin atau petugas kebersihannya. Itu wajib kita hormati karena lebih tua dari kita. Kelak atau nanti kalau anak-anak sudah tua juga akan seperti itu. Nanti anak-anak kalau sudah tua punya anak juga nih. Nah, nanti anaknya juga akan menghormati anak-anak atau murid-murid sekalian. Dan yang keempat, siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau ini sih sudah pasti. Contohnya saat di kelas. Kalau di kelas kan biasanya wajib menyapu kelas, ada piketnya, siapa yang menyapu, siapa yang misalnya menghapus papan tulis, yang membuang sampah. Nah, seperti itu. Terus kalau di sekolah nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau makan di kantin misalnya buka permen, nah nggak boleh buang sembarangan. Nanti sampahnya kalau tertimbun ada nyamuk. Nanti kalau banyak nyamuk banyak penyakit. Nah, nanti kalau banyak penyakit nanti timbul penyakit-penyakit baru kayak corona misalnya. Itu contoh sebagai sikap kita dari kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Sekarang yang hak. Hak di sini kalau kita di sekolah sebagai murid itu mendapatkan bimbingan dari ibu atau bapak guru. Nah, ini tentu saja. Jadi anak-anak semuanya pasti mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dari gurunya. Kalau nggak ngerti bertanya apa, ibu, guru saya nggak ngerti, saya ingin bertanya. Nah, guru di situ wajib menjawab. Dan di situ siswa punya hak untuk bertanya. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Nah, ini sangat wajib. Jadi kalau ada gurunya yang nggak adil, boleh dilaporin tuh. Nah, jadi guru itu harus adil. Nggak boleh pilih kasih. Misalnya yang pintar saja diperhatikan, yang agak kurang nggak diperhatikan. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga, menikmati fasilitas yang di sekolah. Nah, jadi anak-anak di sini punya hak untuk menikmati fasilitas yang ada
disediakan di sekolah? Tentunya pasti dengan kewajibannya, dengan tata tertib yang berlaku. Misalnya kalau di sekolahnya ada fasilitas menggosok gigi. Nah, jadi semuanya mempunyai hak untuk gosok gigi di tempat itu gitu, nggak ada larangan. Dan yang keempat, mendapatkan pengajaran yang layak. Nah, ini sudah pasti. Yang kelima, bergaul dan bersosialisasi serta menyampaikan pendapat di kelas. Nah, jadi saat di kelas, saat proses pembelajaran, anak-anak atau murid-murid itu punya hak untuk misalnya berdiskusi dengan kawan di bangkunya. Tapi berdiskusinya saat memang disuruh berdiskusi, jangan ribut sendiri. Terus misalnya saat berdiskusi di kelas, anak-anak atau murid-murid punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau pendapatnya setuju, sampaikan. Kalau tidak setuju juga disampaikan. Nah, berikut adalah contoh dari kewajiban dan hak di sekolah. Di sini sudah dicantumkan 3 contoh hak dan kewajiban saat ada di sekolah nih, terutama untuk murid-murid. Yang pertama, membersihkan kelas. Nah, membersihkan kelas ini tadi kan juga sebagai dari kewajiban, yaitu menjaga menjaga kebersihan kelas. Dan yang kedua di sini ada gambar guru lagi menjelaskan terhadap murid. Nah, ini contoh hak nih. Jadi, hak murid mendapatkan pelajaran yang layak, semuanya mendapat tanpa ada pembedaan. Di situ duduknya rapi semuanya mendengarkan guru tanpa ada yang disuruh diri, misalnya ada yang suruh duduk di lantai. Nah, itu kan nggak ada. Jadi di situ mendengarkan penjelasan dari guru. Dan yang ketiga, ini menghormati guru. Nah, ini contoh kewajiban kalau di sini, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Tadi setelah kita belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah, kali ini kita masuk di bagian kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, kalau bertetangga ini sebenarnya kurang lebih sama saja. Hanya saja di sini kita fokus terhadap bertetangga, berarti di lingkungan masyarakat. Nah, saat di lingkungan masyarakat, itu artinya ada hubungan antara kita dan orang di sekitar kita. Itu artinya apa? Artinya kita adalah makhluk sosial. Nah, kali ini di sini akan kita jelaskan apa itu makhluk sosial dan apa itu kewajiban dan hak dalam bertetangga. Di sini ada tulisan manusia. Nah, lalu manusia ada panah ke bawah. Manusia berarti di sini artinya makhluk sosial. Nah, lalu makhluk sosial, apa sih itu makhluk sosial? Kita mencari tahu nih apa itu makhluk sosial. Nah, di sini dikatakan makhluk sosial artinya adalah bahwa dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia membutuhkan individu lain. Nah, ini artinya kita nih sebagai manusia, kita akan selalu membutuhkan orang di sekitar kita. Kita kasih contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Saat kita di sekolah tentunya, anak-anak pasti membutuhkan guru. Dan guru membutuhkan murid. Nah, itu contoh. Jadi kita saling membutuhkan. Kalau di rumah misalnya, anak membutuhkan orang tua sebagai pemberian kasih sayang misalnya. Itu contoh. Kalau di kelas juga, saat ada yang teman yang susahan, kita wajib menolong. Nanti pasti saat saat kita kesusahan, dia juga menolong kita. Itu contoh dari makhluk sosial. Kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita nih nggak boleh yang namanya membedakan teman. Ada teman yang susah, ada teman yang senang misalnya. Mungkin ada teman yang kaya, ada teman yang agak kurang mungkin. Itu kita nggak boleh membedakan. Jadi sebagai makhluk sosial nih, makhluk yang saling membutuhkan. Walaupun misalnya sekarang kita nggak membutuhkannya, tapi suatu saat kita akan membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Itu sangat sudah pasti. Contohnya, kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita pasti selalu butuh teman untuk ngobrol, teman untuk berdiskusi dan berbincang. Seperti dalam pembuatan video ini, saya sebagai pembuat video tentunya mengharapkan orang lain untuk menonton video ini. Nah, ini contoh sebagai
saya sebagai makhluk sosial. Dan anak-anak atau murid-murid atau teman-teman pasti juga mengharapkan misalnya video ini untuk sebagai proses pembelajaran. Nah, jadi antara saya dan penonton itu saling membutuhkan. Nah, itu contoh dari apa itu makhluk sosial. Tapi kali ini kita akan lebih membahas makhluk sosial yang ada di sekitar kita, yaitu tentunya tadi dalam judul sudah dikatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Jadi di sini kita akan membahas makhluk sosial dalam bertetangga. Artinya dalam bertetangga kita pasti akan selalu membutuhkan tetangga kita atau membutuhkan orang di sekitar kita. Baik, kali ini kita langsung masuk saja ke dalam apa itu kewajiban dan apa itu hak dalam bertetangga. Berikut tabelnya, bertetangga itu dibagi dua, yaitu yang pertama kewajiban dan yang sebelah kanannya ada hak. Yang pertama kewajiban. Nah, kewajiban dalam bertetangga yang pertama, wajib menjaga ketenangan, tidak bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. Nah, ini tentunya sudah pasti, kita nggak boleh ribut. Nanti orang di sekitar kita bisa terganggu dengan keributan yang kita buat. Yang kedua, wajib untuk menghormati privasi tetangga. Nah, kita wajib menghormati privasi tetangga kita. Privasi ini artinya hal-hal yang dia miliki tidak perlu diungkapkan. Nah, jadi kita harus menghormatinya. Yang ketiga, wajib untuk tidak merusak properti milik tetangga. Nah, kalau ini sih sudah pasti. Nggak mungkin kita merusak sesuatu yang bukan milik kita. Seperti contohnya punya tetangga. Tiba-tiba misalnya datang ke rumah tetangga ngerusak pintunya. Nah, itu kan nggak boleh. Yang keempat, wajib menghormati pribadi tetangga, tidak merendahkan martabatnya. Nah, kalau yang keempat ini, sebagai kita misalnya saat bertetangga, kita nggak boleh nih menjatuhkannya, menjelekkannya. Bahasa sekarang itu namanya gibah. Nah, kita nggak boleh gibahkan tetangga kita. Yang kelima, wajib mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga. Nah, kalau yang kelima ini, saat ini contohnya misalnya saat kita lagi berbicara sama tetangga, kita wajib mendengarkan dan juga menghormatinya. Juga sebaliknya, kita sebagai orang lain juga seperti itu. Saat ada orang lain bercerita, kita harus mendengarkan dan kita menghormatinya. Sekarang, hak dalam bertetangga. Yang pertama, hak untuk mendapat ketenangan. Nah, ini kan sesuai dengan yang tadi kewajiban. Jadi, kita nih punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Yang kedua, hak untuk tidak diganggu privasinya. Yang ketiga, hak untuk tidak dirusak kediamannya. Nah, ini sudah pasti kita mempunyai hak. Ini sama dengan kewajiban tadi. Yang keempat, hak untuk mengemukakan pendapat dan didengar pendapatnya. Yang kelima, hak untuk dihormati sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berikut contoh nih dari kewajiban dan hak dalam bertetangga. Walaupun tadi di kewajibannya tidak menyampaikan kita misalnya saat membersihkan lingkungan, wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tapi di sini saya cantumkan kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, ini contoh dari kewajiban saat kita bertetangga juga nih. Jadi, sebagai tetangga juga kita wajib menjaga kebersihan. Yang kedua, diskusi menyampaikan pendapat dan usulan. Nah, ini contoh juga saat kita bertetangga atau berada di lingkungan masyarakat, tentunya kita selalu pasti membutuhkan orang lain tadi. Itu sebagai makhluk sosial, pasti kita akan ada yang namanya diskusi, menyampaikan pendapat, ada yang tukang mendengar, ada yang tukang mengusulkan. Nah, itu sebagai contoh. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih
telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share-nya, terutama subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita mendengar video pembelajaran yang telah kita dengarkan tadi, agar Tuhan menyertai kita, informasi yang kita dengar dapat kita gunakan, dapat berguna bagi kehidupan kita dan bagi sekitar kita. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.